Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, selamat pagi. Semoga hari ini hari menyenangkan untuk kamu. Untuk materi penilaian tengah semester 2 ini, yang pertama adalah sistem periodik unsur, yang kedua adalah struktur atom, yang ketiga teori atom, ada Dalton, ada Bohr, ada Thomson, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah isotop, isoton, dan isobar. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima adalah golongan dan periode, yang keenam adalah konfigurasi elektron, yang ke-7 adalah bilangan kuantum, dan yang terakhir adalah ikatan kimia. Ini semuanya sudah kita pelajari kemarin, baik kita latihan di buku, di papan tulis, juga kita membuat materi pada Google Site di lab komputer. Yang pertama adalah sistem periodik unsur. Sering kita jelaskan tabel periodik unsur ini kemarin adalah bahwa yang sebelah kiri ini adalah golongan 1A yang merah, kemudian yang oranye adalah golongan 2A, kemudian geser ke kanan jauh 3A, dan seterusnya sampai golongan 8A. Nah, ini nanti kamu harus bisa mengaplikasikan ini di dalam hubungannya dengan sistem periodik unsur dikaitkan dengan konfigurasi. Kemudian di dalam struktur atom itu ada jari-jari, kemudian juga ada energi ionisasi. Nah, nanti di soal juga ada konfigurasi elektron dikaitkan dengan jari-jari atom. Kemudian nanti kamu juga harus bisa ini membuat konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau yang kemarin itu. Prinsip Aufbau adalah seperti ini, seperti saya pernah gambarkan di papan tulis. Urutannya seperti ini, 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya, sehingga mendapatkan urutan seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6. Di mana angka yang berwarna biru ini menunjukkan kulit, kemudian angka yang berwarna merah agak ke atas ini namanya elektron. Dari urutan prinsip Aufbau ini, nanti kamu harus bisa menentukan juga berapa kulitnya, berapa elektron terluarnya, yang nanti jumlah elektron dan jumlah kulit akan dihubungkan dengan golongan dan periode di dalam sistem periodik unsur. Contoh yang kaitannya dengan ini, nanti di dalam soal juga ada ini, misalnya seperti ini, Na dengan nomor 11, masanya 23. Angka yang kecil sering saya katakan ini adalah nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan jumlah elektron atau proton. Sementara angka yang besar adalah massa atom, di mana massa atom ini adalah menunjukkan proton ditambah elektron. Na23 dengan nomornya 11, maka ini akan menjadi urutannya seperti ini, 11 Na, maka konfigurasinya akan menjadi 1S2, 2S2, nah seterusnya kita ambil ini yang ada di sini.
sehingga menjadi seperti itu. Di sini natriumnya adalah nomornya 11, berarti elektronnya 11. Karena elektron 11, maka kita ngambil ini angka-angka ini yang merah-merah ini supaya jumlahnya 11. 2 ditambah 2 4 ini. Kemudian 4 ditambah 6 10, sementara jumlah elektronnya ini 11. Maka di dalam S ini cukup 1. Nah, dari sini dari sini kamu harus bisa menentukan kulitnya berapa, kulit atomnya. Kulitnya adalah angka yang biru diambil yang terbesar. Angka yang biru diambil yang terbesar berarti kulitnya adalah 3. Kemudian elektron terluarnya adalah kulit yang terbesar di sini adalah 3. Elektron terluar itu adalah elektron yang terletak di dalam kulit yang terluar. Berarti elektron terluarnya adalah 1. Elektron terluar atau elektron valensi sama dengan 1. Nah, kemudian kulit itu nantinya akan menunjukkan periode. Ini menunjukkan elektron terluar, menunjukkan golongan. Periode dan golongan. Begitu. Kemudian nanti kamu juga harus bisa menentukan ini. Ketika sudah diketahui konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr, kemudian kamu juga harus bisa menentukan bilangan kuantumnya. Untuk bilangan kuantum, membuat orbital-orbitalnya di sini. S orbitalnya adalah 1. S orbitalnya 1, P orbitalnya 3, dan S adalah 1. Sehingga didapatkan seperti ini.
Kemudian kita menentukan elektron-elektronnya yang ada di dalam subkulit-subkulitnya. Ini nilainya adalah 0. Kemudian di sini orbital ini 0, ini -1, ini 0, ini +1, ini 0. Ini berarti di dalam subkulit S terakhir di sini nanti ada elektron menghadap ke atas 1. Kemudian menghadap ke bawah. Nah, ini seperti ini. Di sini hanya ada 1. Nah, dari data di atas, mana yang merupakan dari data di atas, kita harus bisa menentukan keempat bilangan kuantumnya. Misalnya bilangan kuantum yang terakhir ini, yang saya gambarkan berwarna merah. Dan saya tebalkan. Ini adalah elektron terakhir. Maka bilangan kuantum elektron terakhir adalah N, kemudian L kecil, kemudian M, kemudian S. N adalah kulit. Karena N kulit, maka yang berwarna biru ini, yang berwarna biru. Kulit terbesarnya adalah 3, maka N-nya 3. Kemudian L itu adalah elektron ini berada di subkulit S. Subkulit S orbitalnya hanya 1, maka L-nya adalah 0. Kemudian M ini adalah angka yang berada di bawah subkulit ini, maka M-nya juga 0. Kemudian S-nya karena elektronnya menghadap ke atas, maka menjadi +1/2. Ini elektron yang terakhir. Sesuaikan bilangan kuantum pada elektron yang ada. Kalau elektron yang misalnya elektron ke berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6. Elektron yang ke-6. Saya beri warna biru. Bilangan kuantum elektron yang ke-6
elektron ke-6. Maka karena elektronnya ke-6, berarti dia itu elektronnya berada di kulit yang kedua. Karena berada di kulit yang kedua, maka N-nya 2. Elektron ini berada di subkulit P. Karena subkulit P, maka L-nya adalah 1. 1 dari mana? 1 dari ini 1. Ini juga 1. Dituliskan 1 saja, tanpa min atau plus. Kemudian M. M itu angka yang berada di bawah orbital ini. Karena elektron di dalam min 1, maka M-nya adalah min 1. Kemudian karena menghadap ke bawah, maka S-nya adalah negatif. Setengah. Begitu. Kemudian berikutnya adalah di dalam struktur atom, kamu itu harus juga bisa membuat jari-jari ini, menentukan jari-jarinya, jari-jari atom di dalam sistem periodik unsur. Apabila ada 2 atom, misalnya seperti ini. Ada 2 atom. Misalnya atomnya adalah ada 2 atom, misalnya oksigen dan sulfur. Oksigen dan sulfur. Di mana oksigen adalah nomornya 8. Nomornya 8, kemudian sulfur atau S nomornya adalah 16. Oksigen 8, sulfur 16. Nah, mana jari-jarinya yang lebih kecil? Mana jari-jari yang lebih kecil antara O dengan S? Kalau dilihat dari golongannya, dilihat periodenya, karena oksigen itu nomornya 8, maka konfigurasinya akan menjadi 2 dan 6. Sementara S konfigurasinya adalah 2, 8, dan 2. Maka ini akan menjadi kulitnya 2, ini kulitnya 3. Dari perbedaan kulit sudah sangat jelas bahwa yang lebih kecil adalah oksigen karena kulitnya 2. Yang lebih besar adalah si sulfur karena kulitnya 3. Kemudian dari energi ionisasinya, mana yang lebih besar? Mana energi ionisasi yang lebih besar? Energi ionisasi adalah energi yang digunakan untuk melepas pada elektron yang terluarnya. Semakin jari-jarinya besar, maka energi ionisasinya semakin kecil. Karena elektron yang terluar itu jaraknya lebih jauh dari inti. Sementara kulitnya yang sedikit, kulitnya kecil, energi ionisasinya besar. Karena elektron terletak lebih dekat ke inti, sehingga elektron ditarik lebih sulit. Karena ditarik sulit, maka energinya harus besar.
Itu beberapa di antara materi-materi nanti yang akan muncul di dalam soal-soal. Yang lain masih ada, silakan kamu pelajari yang saya tuliskan di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.